'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan selalu dimudahkan. Urusan-urusannya ini ngap banget habis naik tangga tadi ya. Ya, kali ini kita mau naik lagi ke Gunung Lawu via Ceto. Ini adalah pendakian Lawu gue yang kedua. Kalau kalian ingat 2 tahun yang lalu gue pernah naik juga ke sini bertiga sama Ukuy sama Tika. Nah sekarang gue berempat sama Bang Rey, sama Jody, sama Tika. Ukuynya nggak ikut, dia lagi gawe. Oke, kita mau ngurusin Maxi sekarang. Ini masuk ke sini, ikutin gue terus. Mudah-mudahan pendakian kali ini aman. Suruh gue ini. Terus Enggak. Emang kenapa tulisan Bapak? Kebagusan. sangat bagus, saking bagusnya nggak bisa dibaca. Muhammad Said Prasojo. Tuh, dia lebih parah lagi tulisannya, lihat dah. Tadi kita habis sudah selesai ngisi si Maxi. Sekarang kita mulai pendakian. Lewatin gerbang legendaris nih, gerbang legendaris. Pasti kalian yang buka-buka IG pendakian sering lihat orang foto di sini. Ini gerbang pendakiannya. Let's go. Gue juga pengen foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, kita sekarang mau mendaki Gunung Lawu ya. Mungkin di antara kita udah ada yang pernah naik gunung ini, atau mungkin bisa bilang udah berpengalaman naik gunung ya. Tapi tetap namanya gunung itu beda karakter, beda cuaca, pokoknya beda lah. Jadi nggak boleh dianggap remeh, jadi tetap waspada. Dan paling penting sekarang kita mesti doa dulu ya, semoga kita diberi keselamatan baik di perjalanan naik ataupun jalan turun. Ya, berdoa dimulai. Lawu 2023. Bismillah. 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 Lawu, bismillah. Bismillah. Nggak rame. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number 1. You gotta slow down, look around you, son. Today is Ya, just sebentar lagi kita mau masuk ke situs yang namanya itu Candi Ketek. Kalau di bahasa Jawa, ketek itu artinya monyet. Nah, gue nggak tahu nih sejarahnya. Kenapa ini bisa dinamain Candi Ketek? Mungkin kalian ada yang tahu sejarahnya, tulis di kolom komentar. Jadi kayak situs-situs yang ada di Gunung Lawu lainnya ya. Nggak boleh sembarangan kalau ada di tempat kayak gini. Di sini aja kita nggak boleh ngedirin tenda. Nggak boleh ngotorin lah istilahnya. Ayo let's go, lanjut. Ini gua nggak tahu nama sebenarnya ya, karena ditulisnya pakai bahasa Sanskerta ya. Kan? Bahasa Sanskerta gua nggak bisa bacanya. Jadi kita sebutnya Pancuran 7 Air Mata. Pancuran 7 mata air. Mungkin di sini bagi kepercayaan orang-orang sini ya, ini apa, tempat pemandian yang sakral gitu. Makanya nggak sembarangan orang bisa mandi di sini, menurut gua sih. Nggak boleh mandi kan? Ya, mungkin bahkan nggak boleh mandi, Bang. Dulu 2 tahun yang lalu ini belum jadi nih, masih konstruksi, sekarang udah jadi. Let's go. where you're going. Brightness looks big. Where you're going. Truth cannot be hidden. You gotta
Baru aja sampai di pos 1 jam 11.49. 1 jam 40 menit dari base camp tadi. Kita nggak bakal lama-lama di sini, soalnya udah kesiangan banget ya, Bang ya. Siang banget. Takutnya kemalaman di jalan. Ngaret. Paling 5 menit lah di sini. Easy now, you gotta get going. Easy now. Bayangin bulan puasa, Makasih loh. minggoy. Minum Nutrisari ya gak? Wah, Nutrisari. Warung di atas bang. Kalau enggak Marjan, taunya Sunlet. Sunlight. Kalau ada buah melon, beli gua. Melon, aduh. Gak boleh gitu bang. Hah? Nanti ada melon gimana nih? Ada. Ya gua beli nih. Tapi jangan dibuka ya. Terus naik bawa. Kebayang. Parah nih orang. Bayang ya beli Wah bang. beli melon, dibeli kagak kagak dibelah, kagak dimakan. Capek kita guys. Jadi nyari hiburan aja. Iya. Soalnya ini dengkul tremor. TikTok mulu nih. Goyang. Susah ada aki-aki. Pos 2 berapa MDPL? 22. Pos 2. 22.50. Pos 1 deh. Pos 2. Pos 2 2.000 kayaknya deh. Jeblok. Dari bawah jam berapa? Ya? Dari bawah jam berapa? Jam 10 kan? Jam 10. Iya. Jam berapa? Maksudnya? Jam 11. Lebih. Target mau camp di mana? Pos 5. Pos 5. Geserin. Naik. Nggak mau dia. Kita baru aja ngelewatin pos 2 Brakseng. Sekarang udah jam 1.14. Nggak mau lama-lama, soalnya target kita lumayan tinggi di Kupakan Menjangan. Oke, kita lanjut lagi ke pos 3 di ketinggian 2200 mdpl. Sekarang kurang lebih 1960. Let's go. It's not that I don't care. Need to shut down to keep you out of my mind. Strange to be here alone. Yeah, a place that we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done. Don't come back. Do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done. I won't come back. Wah, cocok mau jadi model itu. Segar. Angin ya, bukan ini ya. Sekarang di ketinggian 2100. 100 lagi mau nyampe di pos 3. Di situ baru kita makan-makan. Dan istirahat lumayan lama, ada mungkin setengah jam kali kita istirahat di situ. Soalnya belum makan siang nih, makanya lemes nih naiknya nih. Aduh. I'm grasping at straws, trying to save myself. Don't wanna be here alone. A place we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done. Don't come back. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize
Inilah ini gila. Tadi gua di jalan hampir nyerah Bang Re sampai jatuh. Ngopi dulu Mas. Hilang. Kurang ngopi. Belum terus gue. Saking lapar sampai jatuh-jatuh. Aduh, kita bakal istirahat di sini mungkin lumayan lama. Setengah jam sampai sejam. Makan, ngisi air. Terus itu baru lanjut lagi. Yang penting makan dulu ini bisa. Udah kelayangan gua. Won't stop until it's over. But I still think about it all the time. It's never over till it's over. Enggak, ngomong. Minum kopinya gini. Harus gitu. Sembari merem ya, sembari merem. Gama. Panas ya. Mati di situ tuh. Wah, ada seruputnya. Kita tadi udah makan, jadi tadi habis nyampe pos 3 langsung gelar, langsung masak segala macam, makan mie sama telur. Sekarang jam 4, kita mau sholat dulu sebentar, mungkin setengah 5 kita lanjut jalan lagi. Let's go. Ya, ngelanjutin perjalanan dari pos 3 ke pos 5. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu trek yang paling terjal. Nah, kita capek-capekannya di sini nih. 4 ke 5 udah lumayan enak, lumayan landai. It's okay. Bisa, kita bisa. Jadi 2 tahun yang lalu, gue ngecamp di pos 3 di sini nih, di bawah sini nih. Kalau kalian ikutin dari dulu kalian tahu lah. Dulu gue sempat cedera ya, pleset lah gitu. Pleset itu deh, kalau nggak salah di sini nih. Turunan ini, pleset. Karena licin kan maghrib. Dulu jalurnya belum tangga-tangga kayak gini, masih tanah. Sekarang udah dikasih tangga biar enak. Cuma menurut gue kalau dikasih tangga gini lebih ngap. Waduh, ini penghabisan nih. Buka abis dari sini buka tenda langsung di bus tidur berapa jam? Cuma 2 jam. Kebiasaan kalau naik angkatan darat kayak gitu, kayak bus, kereta itu tidurnya parah. Udah jam 5 sore, udah mulai gelap. Setengah jam lagi matahari terbenam. Kita akan coba dulu buat lihat kondisi, kalau memungkinkan jalan malam sampai Gupakan. Kita lanjutin, kalau enggak paling kita sampai pos 5. Ya, seperti dugaan di awal tadi, kita kena malam. Dan jam 6, pos 4 itu 2.500, Bulak itu 2.800. Kita udah rundingkan tadi kalau kita terusin ke Bulak, kayak bakal kena sangat malam, jam 9-an mungkin. Jam 9 malam. Jadi mungkin kita akan bermalam di pos 4, baru besok paginya kita lanjut jalan lagi. Oke, lanjut lagi. For as easy as when we were young. Oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll. Akhirnya sampai juga di pos 4. Cuma kayaknya pos 4 ini terlalu kecil buat diriin 3 tenda. Jadi kita kayaknya harus naik dikit lagi, nyari space. Tapi sebelum itu kita istirahat dulu lah. Aduh, gila. Gunung-gunung lain kayaknya nggak secapek ini. Seinget gua ya, Lau the best lah. Sebenarnya jalur itu nggak sulit, cuma nanjak terus. Sebenarnya nggak sulit sih, nggak terlalu sulit gitu loh, nggak yang kayak Salak atau segala macem yang
sampai lutut ketemu dagu. Dia tuh apa ya? Nanjak terus kayak gini, konstan. Nah itu yang bikin capek, yang bikin capek kaki. Jadi kalian mau masuk laut masuk lagi. Kalian yang mau naik laut gue rekomendasiin banget. Buat yang baru pertama kali naik gunung juga laut gue rekomendasi. No. Kenapa no? Kok orang bisa gini? Kagak lah. Kapok. Ini namanya drink from the heaven. The best. Pokoknya di gunung itu apapun enak, walaupun cuma sekedar susu coklat. The best dah pokoknya. Jadi kita tadi udah ngelewatin pos 4. Dan karena udah mulai hujan, kita nggak bisa lanjutin ke pos 5 soalnya agak berisiko dan bukan agak lagi, sangat capek juga. Jadi kita putusin buat nge-camp di antara pos 4 sama pos 5. Jadi ada space sedikit lah buat kita nge-camp. Nah, kita bangun tenda. Sepengetahuan Tika sih kayak udah beberapa kali gitu ya diceritain sama orang-orang tuh kalau orang-orang terdahulu kayak orang-orang kerajaan gitu ngejadiin gunung itu sebagai benteng mereka, batasan mereka. Makanya kerajaan-kerajaan di Jawa Barat itu dia punya 7 benteng kalau nggak salah. Dan ya itu gunung-gunung yang mengelilingi itu. Karena kan hutan. Oh, bentengnya tuh gunung. Bentengnya gunung. Oh. Jadi kayak batas-batas wilayahnya juga gitu. Itu tuh kayak pokoknya gunung-gunung yang mengelilingi itu bentengnya mereka. Jadi kalau misalnya perang itu ya berarti ada di balik bentengnya gitu. Kalau udah pindah, kalau udah masuk lagi ke areanya mereka, berarti udah lawan tuh udah nggak bisa masuk gitu. Kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 4 ke Gupakan Menjangan. Oke, kita berdoa, dimulai. Lawu! Yeay, tidak bersemangat. It's been a while since we laid down to reflect upon it all. It's been a while. Ya, kita baru aja masuk ke pos 5 Bulak Peperangan. Seperti kalian bisa lihat, tempatnya bagus banget ya buat foto-foto di sini. Kalau kalian suka lihat foto-foto orang-orang yang bagus-bagus tuh di Gunung Lawu, biasanya mereka foto di sini. Ayo kita lihat. Konon katanya Bulak Peperangan ini, kenapa disebut Bulak Peperangan? Menurut sejarah, ini sepengetahuan gue ya, di sini tempat terjadinya perang antara Majapahit sama satu lagi gue nggak tahu. Mungkin kalian tahu, bisa tulis di komentar. Pokoknya di sini perang antara Majapahit sama apa gitu. Dan juga katanya kalau lu ngecamp di sini, kalau lu beruntung lu bisa denger suara-suara yang lagi perang. Tapi nggak semua orang bisa denger itu. It's been a while, but I remember it. Even if I lose my mind, I'd still recall that even now, when time has passed, I
cannot bring myself to try. And even now, Sampai juga di Gupakan Menjangan, tempat camp kita yang selanjutnya. Sekarang jam 3.20. Sekarang kita mau ngedirin tenda, habis itu kita istirahat, dan selanjutnya lihat nanti. Bumbunya apa dia sekarang? Spaghetti. Spaghetti. Yoi. Agak mampan. Dari tadi disuruh makan kagak mau. Mau sudah mulai ini satu orang. Ini masih ada. Untuk Kita lagi nyari bahan-bahan buat bikin api unggun. Tenang, kita habis bikin api nanti kita matiin lagi kok batangnya. kalau bisa sih ranting-rantingnya yang kering. Susah nyari yang kering. Maksudnya yang ranting patah sendiri gitu loh. Jadi biar ini ya, biar kering. Biar kering aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam 6:30. Kita rencana mau summit attack. Entah jam berapa nih ya. Soalnya di luar kabut banget ya, tebal sekali kabutnya. Lo bisa lihat sendiri tuh. Tapi yang penting kita mau prepare dulu, mau sarapan segala macem. Habis itu mungkin kita bakal tunggu kabut supaya agak menipis dikit, baru kita jalan ke puncak. Soalnya nggak bisa ngeliat apa-apa ini, lihat. Tembok semua gitu. Yalah, ikutin kita terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Sore. semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, kita mau ke puncak nih sekarang. Mau ke puncak sekarang. Keadaan kabut lagi begini, ya mudah-mudahan kita doa supaya nanti bisa cerah ya. Dan juga semoga kita semua diberi keselamatan baik saat naik dan saat turun dari segala bahaya yang terlihat maupun nggak. Amin. Doa dulu. Oi. Kan jam 10:30. Kita tungguin dari jam 6 tadi. Udah 4 jam kita tungguin, kabutnya nggak reda-reda juga. Kita ya terpaksa lanjut karena tanggung kan udah sampai di sini. Kita terobos aja kabutnya. Mudah-mudahan nanti siang sekitar jam 12-an udah cerah. Padahal ini kalau nggak berkabut view-nya keren banget ini. Fell out of the roller coaster, crashed out, landed on cotton candy in your arms and survived. I'm still a disaster, rock bottom and below. I'm yours for the asking. Sebentar lagi kita mau masuk ke Pasar Dieng. Seperti kalian bisa lihat nih, di sini banyak ada beberapa batu-batu yang disusun ya sengaja sama orang-orang. Jadi menurut ceritanya ya, kalau batu ini disusun, terus kita tinggal setahun, kita balik lagi ke sini, posisinya masih sama, nggak jatuh, nggak apa. Kita mau minta apa, dikabulin. Menurut cerita kayak gitu. Percaya nggak percaya? Menurut sebagian kepercayaan orang. Sewaktu registrasi di base camp itu ngurus simaksi, katanya kalau kita jangan sampai bermalam atau kena malam di Pasar Dieng. Soalnya Pasar Dieng itu seperti kalian bisa lihat banyak banget percabangan dan jalurnya itu cukup membingungkan ya, apalagi kalau sampai turun kabut. Itu bahaya banget kalau kejebak di sini. Makanya sebisa mungkin jangan sampai kena malam di Pasar Dieng. Tapi beruntungnya dikasih tanda-tanda sini sama orang-orang, jadi kita tinggal ikutin aja nih, kayak gini-gini nih.
Ada lagi jalur ke sana tuh kan. Banyak percabangan. Di Gunung Lawu itu terkenal sama jalaknya. Jadi banyak banget jalak di Gunung Lawu. Dan terkadang mereka ini suka nunjukin kita jalan. Tuh ya. Ada jalak tuh ya. Banyak jalak di Lawu. Dan juga menurut cerita nih, menurut kepercayaan ya, kalau kita naik ke Lawu terus disambut sama jalak, itu artinya Lawu itu welcome sama kita. Menurut kepercayaan. Pasar Dieng atau disebut juga pasar setan ya. Kenapa disebut pasar setan? Lagi-lagi menurut cerita, di pasar Dieng ini selayaknya pasar di kehidupan nyata gitu. Jadi ada yang jual beli di sini menurut cerita. Dan di tempat ini tuh suka jadi tempat buat kayak meminta sesuatu. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say Sebentar lagi kita mau sampai ke Mbok Yem. Tapi sebelum Mbok Yem kita mampir dulu ke petilasan yang namanya itu Hargo Dalem. Ikut. Seperti kalian bisa lihat di sini banyak rumah-rumah ya. Gua nggak tahu buat apa rumah-rumah ini, cuma mungkin ini buat para peziarah mungkin yang mau ke Hargo Dalem nginepnya di sini. Nah ini namanya Hargo Dalem. Gua nggak bakal naik ke atas, dari sini aja deh. Bisa lihat ya, di situ kayak ada yang naruh kayak Kendi-kendi gitu. kendi-kendi kayak semacam Kayak- sesajen lah gitu ya. Kayak apa namanya? Tempat ritualnya mungkin. Ya. Ziarah. Jadi Hargo Dalem ini ceritanya menurut sejarah itu adalah tempat moksanya Brawijaya V. Jadi Brawijaya V itu kabur sampai ke Hargo Dalem. Nah di Hargo Dalem ini dia moksa. Moksa itu dalam apa ya? Kepercayaan Hindu menghilang, tapi nggak mati, ngilang aja udah gitu. Gimana caranya? Saya tidak tahu. Oke, sekarang kita mau ke Mbok Yem. Gue baru aja sampai di warung legendaris, warung tertinggi di puncak gunung di Jawa ya. Warungnya Mbok Yem. Kita lagi makan nasi pecel yang Mbok Yem nih. Kalian yang main ke Lawu, gue saranin mampir ke warungnya Mbok Yem ini. Cobain nasi pecelnya, enak. Kita coba. Mantap. if I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm Dari Mbok Yem tadi ke puncak Hargo Dumilah itu kurang lebih 20 menitan ya. Nggak terlalu jauh, cuma tanjakan terakhirnya ini lumayan terjal. Ya namanya mau ke puncak kan. Namanya mau ke puncak itu pasti tanjakannya terjal. Kebanyakan gunung kayak gitu. Dikit lagi 3265, sekarang sekitar 3220-an. Yuk lanjut. Alhamdulillah kita udah sampai di puncak Hargo Dumilah ya. 305 puncaknya Lawu. Dan keadaan masih berkabut tebal. Kita nggak bisa lihat apa-apa ke bawah. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting udah sampai puncak. Iklan dulu. Iya. Sampai. Sampai ya benar. Iya. Sampai. Sampai Kang Wei, mantap. Ini sekarang lagi gerimis ya. Kita lagi ngantri nih. Dan foto. Sekarang kita neduh dulu. Yuk. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we're Come on, baby, we got rules to break, rules
break. Cowok gayanya dikit. Kan. Nyampe di tempat camp pada nanyut bareng-bareng banjir. Parah. Bikin parit ya. Bikin parit. Ini dari mana tadi? Puncak ya? Dari puncak tengah jalan tuh udah dong. Jalur udah berubah jadi outer. Selamat pagi, selamat datang di hari yang berkabut. Jadi semalam itu gila, itu perjalanan terpanjang gila, atau nggak rasanya panjang banget. Kita turun dari jam 6 sore sampai base camp itu jam 3 pagi, lu bayangin. Gila nggak tuh, kaki ini udah tapi ya gimana, namanya pendakian kan, cuaca nggak bisa ditebak, apalagi ada badai kemarin. Mau nggak mau kita harus nunda perjalanan turun. Nah sekarang kita mau perjalanan pulang nih. Udah siap-siap, udah sarapan, udah beres-beres segala macem. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan pendaki jarang mandi. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.